Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, sungguh kami sangat bersyukur berterima kasih kepadamu Bapa untuk segala kasih kebaikan kemurahan Tuhan yang masih Tuhan nyatakan kepada kami sampai dengan pagi hari ini, di mana kami boleh tidur dengan tenang, bangun dengan selamat pada pagi hari ini tanpa kekurangan suatu apapun. Itu semua karena kasih kebaikan kemurahan Tuhan. Sebelum kami mulai aktivitas kami, izinkan kami terlebih dahulu untuk bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji muliakan nama Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan isi hati-Mu, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja toko 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-18. Demikian kesaksian firman Tuhan. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Kekuatan Allah yang menyelamatkan. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, berbicara tentang kekuatan Allah yang menyelamatkan. Salib dan pemberitaannya, yakni pemberitaan Injil, kesaksian orang percaya, merupakan satu kesatuan yang harus ada dalam pelayanan demi memenangkan banyak jiwa untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Apa yang terjadi di Korintus pada saat itu, ada banyak orang atau beberapa jemaat yang lebih mementingkan atau memisahkan antara Injil dan pemberita Injil. Mereka mengkotak-kotakkan atau membuat gap di antara mereka, termasuk juga para penginjilnya. Apakah itu Paulus, apakah itu Apolos, apakah itu Kefas, apakah itu Kristus sendiri. Ini yang sedang terjadi, bahwa ada hal yang dilebih-lebihkan dari para penginjil dan Injil itu sendiri. Ibu bapak saudara, mana yang lebih penting antara Injil itu sendiri atau pemberita Injil? Hal ini sama juga dengan perkembangan gadget yang sedang dan sungguh luar biasa perkembangannya saat ini. Terlebih-lebih dari penampilan fisiknya, kita boleh melihat ada sebuah handphone iPhone 6 Pink Diamond yang harganya kurang lebih 678,8 miliar yang dilapisi dengan platinum serta pelindung peretasan. Ini melampaui harga fungsinya sebagai media komunikasi. Media komunikasi untuk berbicara, untuk WhatsAppan, SMS-an. Mana yang lebih penting, itu atau bentuk atau tampilannya? Itulah yang sedang saya gambarkan dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang Korintus. Mereka sedang mengkultuskan penginjil, sementara yang paling utama adalah Injilnya. Ibu bapak saudara, gambaran pengidolaan ini mengakibatkan terjadinya perpecahan, terjadinya pengkotak-kotakan. Harusnya yang menjadi fokus utama dari pelayanan, dari apa yang terjadi di tengah-tengah jemaat, yaitu mengutamakan Injil yang diberitakan. Okelah, kita mengidolakan seorang tokoh, tetapi yang paling utama adalah pemberitaan. Karena apa? Injil tentang salib memang kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi Injil itu adalah bagian dari pemberitaan dari keselamatan yang kita terima, yang mana itu adalah kekuatan Allah. A.W. Tozer berkata, keselamatan adalah dari pihak kita, sebuah pilihan. Dari sisi ilahi itu adalah merebut, menangkap, penaklukan oleh Tuhan yang Maha Tinggi. Kami menerima dan bersedia adalah reaksi daripada tindakan. Hak penentuan harus selalu tetap pada Tuhan. Lalu Aeselius, seorang dramawan Yunani berkata,
Ketaatan adalah ibu dari kesuksesan dan terikat pada keselamatan. Keselamatan yang sudah disediakan Allah di dalam diri Kristus. Itulah yang paling penting yang harus kita terima. Benar, kita harus menghormati mereka yang telah memberitakan Injil itu kepada kita. Tetapi bagian yang utama dari pemberitaan Injil salib itulah yang harus terus kita utamakan. Mari kita hidup dalam keselamatan yang telah dikerjakan Allah bagi kita, setiap orang percaya kepada Kristus. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini. Mampukan kami untuk menjadi para pelaku kebenaran firman Tuhan, yang terus bertumbuh di dalam Tuhan, yang terus maju di dalam Tuhan, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang terus ada mengandalkan Tuhan, menaruh harapan kami kepada Tuhan. Kalaupun kami boleh terus memberitakan Injil salib Kristus, biar Tuhan yang memberkati. Kami mulai hari ini, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, selamat beribadah nantinya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.